Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Irawan dengan NIM 2024 mahasiswa S1 Teknik Elektro Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi di mata kuliah Rangkaian Listrik 2. Materi yang pertama yaitu rangkaian listrik 3 fas. Nah, rangkaian listrik 3 fas ini terdapat Y connected source dan delta connected source. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana delta koneksi, terus Y to Y koneksi, Y to delta, dan delta to Y. Nah, ini terdapat dua jenis rangkaian karena tegangan 3 fasa memiliki perbedaan fasa sebesar 120 derajat, maka untuk positif sekuensinya adalah sebagai berikut. VAN sama dengan VP sudut 0 derajat, VBN sama dengan VP sudut minus 120 derajat, dan VCN VP sudut minus 240 derajat atau sama dengan VP sudut positif 120. Nah, sedangkan untuk negative sequence, VAN sama dengan VP sudut 0 derajat, VCN sama dengan VP sudut minus 120 derajat, VBN sama dengan VP sudut minus 240 atau sama dengan VP sudut plus 120 derajat. Nah, yang pertama kita akan membahas balance Y to Y connection. Di sini terdapat rangkaiannya. Ini dari Y to Y connection. Dengan kita asumsikan rangkaian ini positive sequence, maka tegangan fasanya yaitu VAN sama dengan VP sudut 0 derajat, VBN sama dengan VP sudut minus 120 derajat, dan untuk VCN-nya sama dengan VP sudut plus 120 derajat. Nah, dengan menerapkan hukum KVL, kita menentukan arus line. Arus line IA sama dengan PAN per ZY, IB sama dengan PBN per ZY atau sama dengan VAN sudut minus 120 derajat per ZY atau sama dengan IA ini sudut minus 120 derajat. Nah, sedangkan untuk IC-nya yaitu VCN per ZY sama dengan VAN sudut minus 240 derajat per ZY atau sama dengan IA sudut minus 240 derajat. Nah, untuk tegangan lainnya, VAB sama dengan VAN plus VBN atau sama dengan VAN minus VBN sama dengan VP sudut 0 derajat minus VP sudut minus 120. Atau kita sederhanakan VP 1 plus setengah plus J akar 3 dibagi 2 sama dengan akar 3 VP sudut 30 derajat. Nah, untuk VBC
yaitu VBN dikurangin VCN. Sama dengan akar 3 VP sudut minus 90 derajat. VCA sama dengan VCN dikurangi VAN, atau sama dengan akar 3 VP sudut minus 210. Kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Calculate the line currents in the 3-wire YY system. Nah, karena tegangan sumber pada gambar ini dalam positive sequence, maka arus line-nya juga berada dalam urutan positif. Nah, untuk rumus ini IA sama dengan VAN per ZY. Nah, untuk Z-nya sendiri kita dapatkan dari minus 5 minus J2 plus 10 J8 sama dengan 15 plus J6, atau kalau kita ubah ke dalam bilangan sudut yaitu 16,155 sudut 21,8 derajat. Nah, untuk IA-nya sendiri tadi dari VAN per ZY ini didapatkan VAN-nya ini 110 sudut 0 derajat per ZY sebelumnya yang sudah diketahui nilainya 16,155 sudut 21,8. Nah, kan didapatkan 6,81 sudut minus 21,8 ampere. Nah, sedangkan untuk mencari IB itu bisa didapatkan dengan IA sudut minus 120. Nah, IA-nya tadi 6,81 minus 21,86 dikurangin 120 derajat. Maka hasilnya minus 141,8 ampere. Nah, untuk IC yaitu IA sudut minus 240 sama dengan 6,81 minus 21,8 minus 240 hasilnya minus 261,8, atau kalau misalkan menggunakan positif maka plus 360 derajat, maka hasilnya 6,81 sudut 98,2 ampere. Nah, contoh soal yang kedua, seperti pada soal jelaskan, yang dicari adalah line voltage dan arus line. Line voltage bisa didapatkan dari VAB sama dengan akar 3 VAN sudut 30 derajat. Sama dengan akar 3 kali 120. VAN-nya karena ini VAN sama dengan 120 sudut 30 derajat plus 30, maka hasilnya adalah 207,84 sudut 60 derajat. Ini untuk VAB. Nah, untuk VBC rumusnya yaitu akar 3 VAN sudut minus 90. Akar 3 dikali 120 sudut minus 90 plus 30. Maka hasilnya adalah 207,84 sudut minus 60. Sedangkan untuk mencari VCA sama dengan akar 3 VAN sudut minus 210. Akar 3 kali 120 sudut minus 210 plus 30. Maka hasilnya adalah 207,84 sudut minus 180 derajat. Nah, berikutnya kita akan mencari arus line. Sebelum kita mencari arus line, kita harus mencari impedansi totalnya dulu, yaitu ZY sama dengan ZS plus ZL plus ZL kecil. Nah, ini untuk ZS-nya 0,4 plus J 0,3. ZL misalnya ini 24 plus J 19. Nah, untuk ZL yang kecil ini 0,6 plus J
0,7. Maka hasilnya adalah 25 plus J20. Atau kita kalau misalkan ubah dalam bilangan Pasor yaitu 32,01 sudut 38,66. Nah, selanjutnya ini kita akan mencari arus line IA sama dengan VAN plus VAN per ZY sama dengan 120 sudut 30 derajat per ZY sudah diketahui sebelumnya 32,01 sudut 38,66. Maka hasilnya adalah 3,75 sudut minus 8,66 ampere. Nah, selanjutnya untuk IB ini bisa didapatkan dengan IA sudut minus 120 derajat, yaitu sama dengan 3,75 minus 8,66 minus 120. Maka hasilnya adalah 3,75 minus sudut minus 128,66 ampere. Nah, untuk IC ini bisa didapatkan dari IA sudut 120 derajat sama dengan 3,75 sudut minus 8,66 plus 120. Maka hasilnya 3,75 sudut 111,34 ampere. Selanjutnya ada balance Y to delta connection. Nah, ini untuk rangkaiannya kita asumsikan positif sequence juga nih ya. Maka tegangan fasanya yaitu VAN sama dengan VP sudut 0 derajat, VB-nya VP sudut minus 120 derajat, dan VC-nya sama dengan VP sudut plus 120 derajat. Nah, untuk tegangan lainnya, VAB sama dengan akar 3 VP sudut 30 derajat, VBC sama dengan akar 3 VP sudut minus 90 derajat, dan VCA-nya akar 3 VP sudut minus 150 derajat. Untuk arus fasanya sendiri, IAB sama dengan VAB per Z delta, IBC, VBC per Z delta, ICA sama dengan VCA per Z delta. Nah, sedangkan untuk arus lainnya, ini IA sama dengan IAB minus ICA, IB sama dengan IBC minus IAB. Nah, untuk IC-nya sama dengan ICA sama dengan IC sama dengan ICA minus IBC. Nah, untuk contoh soalnya yang pertama, a balance ABC sequence Y connecting source with VAN sama dengan 100 sudut 10 V. Bla bla bla. Calculate the path and line currents. Oke. Jadi yang dicari ini adalah arus line dan arus fasanya. Sebelum kita mencari arus line dan arus fasanya, yaitu Z delta ini sudah diketahui sebelum dari soal 8 plus J4 sama dengan 8,944 sudut 26,57 derajat ohm. Nah, VAN-nya ini 100 sudut 10. Untuk VAB sama dengan VAN akar 3 sudut 30 derajat. Yaitu didapatkan 100 akar 3 sudut 10 derajat plus 30 derajat. Ini sama dengan VAB. Nah, VAB-nya maka didapatkan 173,2 sudut 40 derajat. Selanjutnya setelah kita mencari VAB, kita akan mencari arus fasanya. Arus fasanya yaitu IAB sama dengan VAB per Z delta, yaitu sama dengan 173,2 sudut 40 derajat per 8,944 sudut 26,57. Maka hasilnya adalah 11,36 sudut 13,43 ampere. Nah, untuk IBC-nya bisa didapatkan dengan IAB sudut minus 120. Maka hasilnya sebagai berikut. 19,36 sudut minus 106,57 ampere. Nah, untuk ICA-nya ini IAB sudut
plus 120 sama dengan 19,36 sudut 133,43 ampere. Nah, sekarang kita akan mencari arus lainnya nih. Arus lainnya itu IA sama dengan IAB akar 3 sudut minus 30 derajat. Nah, akar 3 IAB sebelumnya sudah didapatkan 19,36 sudut 13,43 minus sudut 30 nih, maka hasilnya 33,53 sudut minus 16,57 ampere. Nah, untuk IB sendiri ini bisa didapatkan dengan IA sudut minus 120 derajat. Maka hasilnya 33,53 minus 136,57. Untuk IC-nya sama dengan IA sudut plus 120. Maka hasilnya 33,53 sudut 103,43 ampere. Nah, berikutnya ada balance delta to delta connection. Sama seperti sebelumnya dengan kita asumsikan positive sequence, maka tegangan fasenya yaitu VAB sama dengan VP sudut 0 derajat. VBC sama dengan VP sudut minus 120 derajat. Nah, untuk VCA-nya VP sudut plus 120. Untuk VAB sama dengan VAB, VBC sama dengan VBC, VCA sama dengan VCA. Nah, untuk arus fasanya yaitu IAB sama dengan VAB per Z delta, IBC VBC per Z delta, ICA VCA sama dengan VCA per Z delta. Dengan menerapkan KCL pada not ABC, maka IA ini sama dengan IAB minus ICA. Untuk IB-nya IBC minus IAB, IC-nya ICA minus IBC. Langsung masuk ke contoh soal. Diketahui Z deltanya itu 20 min J15 ohm. Kalau kita ubah ke bilangan Poisson sama dengan 25 sudut minus 36,87. Nah, karena VAB sama dengan VAB, maka IAB sama dengan VAB per Z delta, yaitu 330, karena ini VAB-nya 330, sudut 0 derajat per 25 minus sudut minus 36,87. Maka hasilnya 13,2 sudut 36,87 ampere. Untuk IBC-nya sama dengan IAB sudut minus 120. Maka hasilnya 13,2 sudut minus 83,13. Nah, untuk ICA-nya yaitu IAB sudut plus 120. Maka hasilnya adalah 13,2 sudut 156,87. Nah, untuk mencari arus lainnya yaitu sama dengan IAB akar 3 sudut minus 30. Maka hasilnya sebagai berikut. 22,86 sudut 6,87. Nah, untuk IB-nya yaitu IA sudut minus 120 sama dengan 22,86 sudut minus 113,13 ampere. Nah, untuk IC-nya yaitu IA sudut plus 120, maka hasilnya sebagai berikut. 22,86 sudut 126,87 ampere. Selanjutnya ada delta to Y connection. Sama kita asumsikan juga untuk rangkaian ini menggunakan positive sequence, maka tegangan fasanya sebagai berikut. VAB sama dengan VP sudut 0 derajat, VBC sama dengan VP sudut minus 120 derajat, dan untuk VCA-nya VP plus 120 derajat. Nah, untuk dengan menerapkan KVL ke loop A, N, B, A, maka hasilnya sebagai berikut. Min VAB plus ZYIA minus ZYIB sama dengan 0. Maka IA min IB sama dengan VP sudut 0 derajat
per ZY. Untuk arus lainnya sebagai berikut. VP per akar 3 sudut minus 30 per ZY. Untuk VAN-nya itu VP per akar 3 sudut minus 30. Nah, untuk VBN, VP per akar 3 sudut minus 150. Untuk VCN-nya, VP akar 3 sudut plus 90. Langsung masuk ke contoh soal. Beban seimbang yang terhubung dengan Y connected dengan impedansi fasanya yaitu 40 plus J25 ohm. Terhubung dengan delta positif sequence dengan tegangan lainnya yaitu 210 volt. Hitunglah arus fasanya. Nah, ZY sama dengan 40 plus J25. Ini sebagai ZY. Kita ubah ke bilangan fasor jadi 47,17 sudut 32 derajat. Nah, VAB-nya sama dengan 210 nih, 210 sudut 0 derajat. Untuk VAN-nya, VAB per akar 3 sudut minus 30, maka hasilnya 121,2 sudut minus 30. Nah, untuk arus lainnya yaitu IA sama dengan VAN per ZY sama dengan 121,2 sudut minus 30 per 47,12 sudut 32 derajat. Maka hasilnya 2,57 sudut minus 62 ampere. Untuk IB-nya sama dengan IA sudut minus 120. Nah, maka hasilnya 2,57 sudut minus 178 ampere. IC sama dengan IA sudut 120. Hasilnya adalah 2,57 sudut 58 ampere. Nah, berikut ini merupakan ringkasan tegangan fasa, tegangan atau arus fasa dan line untuk sistem perangkaian 3 fasa. Berikut ini untuk Y to Y. Ini untuk fasa voltage atau currents-nya. Ini untuk line voltage atau currents-nya. Nah, ini untuk Y to delta, delta to delta, dan ini ada delta to Y. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu kopling magnet, rangkaian kopling magnet nih. Nah, induktansi diri itu merupakan suatu proses koil atau kumparan yang menginduktansi dirinya sendiri. Sedangkan untuk induktasi bersama yaitu suatu proses induktansi antara dua buah koil atau kumparan. Nah, hubungan flux arus listrik terhadap nilai tegangan pada suatu kumparan. Jika kita memiliki suatu kumparan atau koil dilambangkan dengan L, lalu dialiri arus listrik I yang arahnya sesuai tanda panah, maka tegangan pada induktor itu sebesar V sama dengan L dI per dt. Itu merupakan perubahan arus terhadap waktu, di mana L-nya itu induktor, I-nya itu arus, T-nya waktu, VL-nya tegangan pada induktor ini VL. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan flux. Jika sebuah lilitan kawat yang dialiri arus listrik, ini arahnya ke sini, maka sekitar kawat ini akan timbul yang namanya medan magnet, yang disebut Fc ini, lambangnya Fc. Jika I berubah, maka pada kumparan terjadi perubahan flux magnet yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan induksi EMF atau electromotive force atau tegangan pada kumparan. V-nya itu nah ini untuk rumusnya. V sama dengan N dFc per dt, di mana V
itu tegangan pada induktor. Fc-nya itu ada flux magnet, T-nya waktu. Untuk E-nya adalah jumlah lilitan. Nah, dari persamaan 1, ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini didapatkan, maka V ini sama dengan N dFc per dI kali dI per dt. Maka untuk L-nya yaitu L sama dengan N dFc per dI. Nah, selanjutnya kita masuk ke induktansi bersama. Di sini kita memiliki dua lilitan kawat ya, ada L1 dan ada L2 yang didekatkan. L1 ini sebesar N1 dan L2-nya nilai sebesar N2. Jika pada kumparan 1 ini dialiri arus listrik, maka akan timbul yang namanya medan magnet di antara kedua koil ini. Makanya nanti ada Fc11 dan Fc12. Fc11 ini flux pada lilitan 1 oleh kumparan 1. Nah, sedangkan untuk Fc12 ini flux oleh lilitan 1, flux yang terjadi pada lilitan 2 oleh flux lilitan 1 yang diberi arus listrik. Nah, untuk rumus Fc1 yaitu sama dengan Fc11 ditambah Fc12. Nah, untuk V1 ini didapatkan dari hasil kumparan 1 dikali Fc1 per dt. Sedangkan untuk V2 ini kumparan 2 diakibatkan oleh Fc12 per dt. Nah, kita konversikan ke sini, ke V1 sama dengan N1, dFc1 per dI1, dI1 per dt, atau sama dengan L1 ini sama dengan dI1 per dt. Nah, untuk V2-nya, N2, dFc12 per dI1 kali dI1 per dt, atau sama dengan M21 dI1 per dt. Oke, kita masuk ke aturan dot. Jika arus masuk ke tanda dot, maka koil tetangga, dot artinya kutub positif. Sedangkan jika arus meninggalkan tanda dot, maka koil tetangga, dot artinya kutub negatif. Nah, ini contohnya. Kita tahu, kita ingin mencari tegangan di V2 pada V2 pada lilitan yang kedua. Rumusnya kan V2 adalah M dI1 per dt. Nah, kita hanya menentukan positif atau negatif pada mutual induktansinya. Kita lihat bahwa aturan tanda dot tadi arus masuk ke tanda dot, maka koil di seberangnya ini akan bernilai positif. Makanya di sini mutualnya positif. Contoh berikutnya. Kenapa di sini negatif? I1 masuk tanda dot. Di seberangnya, dotnya di sini. Berarti yang di sini kutub positif. Tetapi untuk di koil yang kedua,
polaritasnya negatif. Jadi positif dikali negatif hasilnya negatif. Maka V2 sama dengan minus M dI1 per dt. Oke, nomor 3. Contoh yang ketiga. Ini harus masuknya dari coil yang kedua ya. Nah, tandanya dia meninggalkan tanda dot. Berarti coil tetangganya adalah negatif. Nah, tetapi di sini loopingnya adalah positif kan? Maka positif dikali negatif, makanya hasilnya negatif. V1 sama dengan minus M dI2 per dt. Selanjutnya contoh yang keempat. Yang keempat ini juga harus meninggalkan tanda dot, artinya negatif. Dan coil tetangganya pasti negatif. Tetapi polaritas untuk loopingannya adalah negatif. Di sini negatif nih. Maka negatif kali negatif hasilnya positif. V1 sama dengan positif M dI2 per dt. Kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, calculate the Basor currents I1 dan I2 pada sirkuit berikut. Nah, di sini terdapat dua loop, loop 1 dan loop yang kedua. Kalau dalam hukum KVL, loop 1 ini minus 12 plus minus J4 plus J5 I1 minus J3 I2 sama dengan 0. Atau kalau disederhanakan, J1 minus J3 I2 sama dengan 12. Nah, untuk yang di loop kedua, ini kita mulai dari min J3, karena dia dapat arus dari I1, maka min J3 I1 plus 12 plus J6 I2 sama dengan 0. Nah, disederhanakan, I1 sama dengan 12 plus J6 I2 per J3, maka hasilnya 2 min J4 I2. Nah, dari loop 1 dan loop kedua, ini kita substitusikan. Nah, hasilnya sebagai berikut. J2 plus 4 minus J3 I2 sama dengan 4 min J I2 sama dengan 12. Maka untuk I2-nya 12 per 4 min J sama dengan 2,91 sudut 14,04 derajat ampere. Nah, untuk yang ke I1 sama dengan 2 minus J4 I2 sama dengan 4 kali 4 72 sudut minus 63,43 dikali 2,91 sudut 14,04. Maka hasilnya adalah 13,01 sudut minus 49,39 ampere. Mungkin itu saja penjelasan tentang materi rangkaian listrik 3 fase dan induktansi magnetik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.